Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Penjual Sate Gagak di Makam Kuno. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Bondowoso, Jawa Timur, malam terasa lebih kelam dari biasanya. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dari sawah di belakang rumah kayu sederhana milik mertua Sutrisno. Rumah itu dengan dinding anyaman bambu dan atap genteng yang mulai bocor adalah tempat tinggal Sutrisno, istrinya Sumina dan kedua orang tua Sumina. Di usia pernikahan mereka yang ke-6, kehangatan rumah tangga itu sudah lama memudar, digantikan oleh ketegangan yang menyesakan. Sutrisno 35 tahun, duduk di sudut kamar kecil di bagian belakang rumah. Kamar itu sempit, hanya muat dipan kayu usang dan sebuah TV tabung bekas yang dibelinya setahun lalu dengan upah buruh serabutan. Cahaya layar TV yang buram memantul di wajahnya yang pucat, menyoroti kerutan di dahinya yang semakin dalam. Hernia yang menyerangnya sejak 3 bulan lalu membuatnya tidak bisa lagi bekerja di sawah atau mengangkut barang di pasar. Sakit itu seperti pisau tumpul yang terus menggerogoti tubuhnya. Dan lebih parah lagi, harga dirinya. "Sumina, kapan kamu pulang tadi?" tanya Sutrisno dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Saat istrinya masuk kamar dengan wajah lelah. Sumina 32 tahun baru pulang dari kerja sebagai buruh tani. Rambutnya yang disanggul sederhana basah oleh keringat dan baju kembang-kembangnya berlumur debu. Ia meletakkan tas kainnya di sudut kamar tanpa menjawab, hanya melirik sekilas ke arah Sutrisno. "Dari sawah, Mas. Capek," jawab Sumina singkat. Nadanya datar. Ia berbalik, mengambil handuk dari tali jemuran di sudut kamar, lalu berjalan menuju kamar mandi tanpa menoleh lagi. Sutrisno memandang punggung istrinya, merasakan sesak di dadanya. Dulu Sumina selalu bercerita tentang harinya, tentang tetangga yang cerewet atau panen yang bagus. Kini kata-kata di antara mereka seperti kering, hilang entah kemana. Malam itu desas-desus dari tetangga kembali menghantui pikiran Sutrisno. Mbok Sari, tetangga yang rumahnya hanya berjarak 2 pagar bambu, pagi tadi berbisik di warung tentang Sumina yang terlihat berjalan dengan Sukardi, pedagang onderdil motor di desa sebelah. "Masa sih, Mina kelihatan mesra sama Sukardi di pinggir pasar kemarin?" kata Mbok Sari dengan nada penuh makna. Sutrisno ingin mengabaikan, tapi kata-kata itu seperti duri yang tertancap di hatinya. "Kamu keluar sama siapa, Mina? Aku dengar kamu itu pergi sama Sukardi tadi sore." Sutrisno akhirnya memberanikan diri bertanya saat Sumina kembali ke kamar. Suaranya gemetar, campuran antara takut mendengar jawaban dan kemarahan yang ia coba tahan. Sumina berhenti di depan pintu. Tangannya masih memegang handuk basah, matanya menatap Sutrisno dengan dingin, seperti menatap orang asing. "Terus kenapa, Mas? Sampean mau apa?" jawab Sumina tajam. Nada suaranya seperti tamparan, membuat Sutrisno terdiam. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhnya yang lemah dan pikiran yang kalut membuatnya hanya bisa menunduk. Sumina menghela nafas, lalu berjalan keluar kamar, menuju kamar orang tuanya di bagian depan rumah. Pintu kamar ditutup pelan, tapi suara itu terasa seperti palu yang menghantam hati Sutrisno. Malam semakin larut, suara jangkrik dari sawah di belakang rumah terdengar nyaring, bercampur dengan derit kayu rumah yang sudah tua. Sutrisno berbaring di dipan, menatap plafon yang penuh sarang laba-laba. Pikirannya melayang pada 6 tahun lalu, saat ia dan Sumina masih penuh harapan. Mereka menikah dengan sederhana, hanya kenduri kecil di rumah mertuanya. Sutrisno berjanji akan membawa Sumina ke kehidupan yang lebih baik. Tapi kini ia hanya bisa menatap TV buram itu, satu-satunya barang yang mampu ia beli. Mertuanya Pak Mulyadi dan Bu Surti tidak pernah menyembunyikan kekecewaan mereka.
Kalau bukan karena Mina, aku nggak bakal terima kamu tinggal di sini, kata Pak Mulyadi suatu kali dengan nada yang masih terngiang di kepala Sutrisno. Rasa malu dan tidak berdaya menyelimuti Sutrisno. Ia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan di rumah sendiri. Hernia itu bukan hanya sakit fisik, tapi juga pengingat bahwa ia gagal sebagai suami, sebagai laki-laki. Setiap langkahnya terasa berat, setiap tarikan nafas seperti membawa beban yang tidak kunjung ringan. Di luar, angin malam membawa suara aneh, seperti bisikan lembut dari sawah. Sutrisno menggigil, bukan karena dingin, tapi karena perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menyelimuti. Ia bangkit, mematikan TV dan mencoba tidur, tapi bayang-bayang Sumina bersama Soekardi terus menghantuinya. Di kegelapan kamar, ia mendengar suara langkah pelan di luar, seperti seseorang berjalan di teras belakang. Ia menahan nafas, tapi saat ia menoleh ke jendela, tidak ada apa-apa, hanya bayangan pohon pisang yang bergoyang diterpa angin. Esok paginya Sutrisno bangun dengan tubuh yang semakin lemas. Ia memutuskan untuk keluar rumah, mencari udara segar, atau mungkin sekedar melarikan diri dari tekanan di rumah. Langkahnya tertatih menuju warung makan Pak Mulyono, warung kopi sederhana di pinggir sungai yang jadi tempat berkumpul warga desa. Di sana ia berharap bisa bertemu Slamet, teman masa kecilnya yang selalu punya cara untuk membuatnya merasa sedikit lebih baik. Di dalam hatinya Sutrisno tahu ia harus mencari jalan keluar. Entah apa itu, ia tidak bisa terus hidup seperti ini, terjebak dalam rasa malu dan ketidakpastian. Saat melangkah keluar, ia melewati kamar depan tempat Sumina tidur semalam. Pintu kamar mertuanya tertutup rapat, tapi ia mendengar suara tawa pelan Sumina bercampur dengan bisik-bisik Bu Surti. Sutrisno menunduk, mempercepat langkahnya. Di luar, matahari pagi terasa pucat dan kabut tipis masih menyelimuti sawah. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari kejauhan, tapi saat ia menoleh, hanya ada burung pipit yang terbang di antara rumpun padi. Perasaan tidak nyaman itu kembali muncul, seperti firasat bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Sore itu warung makan Pak Mulyono ramai seperti biasa. Warung sederhana dengan atap seng dan meja-meja kayu usang berdiri di tepi sungai kecil, dikelilingi pohon kelapa yang bergoyang pelan. Bau kopi tubruk dan asap rokok kretek memenuhi udara, bercampur dengan tawa para pria yang bermain domino di sudut warung. Sutrisno duduk di bangku bambu, memegang gelas kopi yang sudah dingin. Sakit di pinggangnya membuatnya meringis setiap kali ia mengubah posisi duduk. Matanya mencari-cari Slamet di antara kerumunan, berharap teman masa kecilnya itu bisa memberi secercah harapan. Slamet akhirnya muncul. Wajahnya coklat terbakar matahari, mengenakan kaos oblong lusuh dan kopiah hitam yang sedikit miring. Ia sedang asik bermain domino, tertawa lepas saat melempar kartu ke meja. "Slamet, kesini sebentar, aku mau ngomong," kata Sutrisno sambil mencolek bau temannya. Suaranya pelan tapi ada nada mendesak di dalamnya. Slamet menoleh, melihat wajah pucat Sutrisno, lalu menutup kartunya dan mengikuti temannya ke sudut warung yang lebih sepi. Di bawah pohon kelapa dengan suara air sungai yang mengalir lembut, Sutrisno menceritakan semuanya. Tentang Sumina yang semakin dingin, tentang desas-desus dengan Soekardi, tentang hernia yang membuatnya tidak bisa bekerja, dan tentang mertua yang memperlakukannya seperti beban. "Aku nggak tahu lagi, Met. Aku pengen beresin ini semua, tapi aku nggak punya apa-apa," katanya. Suaranya serak. Ia menunduk menatap tanah yang berdebu, merasa seperti laki-laki yang telah kehilangan segalanya. Slamet mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Ia tahu hidupnya sendiri juga tidak jauh lebih baik. Ia bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan pas-pasan, tapi ia tidak bisa melihat temannya menderita begitu. "No, aku tahu seseorang yang mungkin bisa tolong kamu. Ki Suroso, orang pintar di dusun dekat Raung. Kalau mau, habis Isya kita ke sana," kata Slamet. Nadanya hati-hati. Sutrisno mengangguk tanpa ragu. Ia tidak punya pilihan lain, dan rasa putus asa membuatnya rela mencoba apa saja. Malam itu setelah Isya, Sutrisno mengetuk jendela kamar Slamet. Ia sengaja tidak pamit pada Sumina atau mertuanya, yakin tidak ada yang peduli. Slamet keluar dengan jaket lusuh dan meminjam motor GL tua milik keponakannya. Mereka berangkat menuju dusun terpencil di kaki Gunung Raung.
melewati jalan tanah berlumpur yang dikelilingi hutan karet. Motor tua itu terseok-seok, lampunya redup, hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Angin malam terasa dingin, membawa aroma tanah dan daun kering. Sutrisno duduk di belakang, memegang pinggang Slamet. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, seperti bayangan yang bergerak di sela-sela pohon karet. "Masih jauh, Mat?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh deru motor. "Sebentar lagi, lewat tanjakan, ada pohon bendo kembar. Sudah dekat kok," jawab Slamet, fokus menyetir. Saat mereka mendekati pohon bendo kembar, suara burung cekakak tiba-tiba terdengar nyaring, membuat bulu kuduk Sutrisno berdiri. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak melihat apa-apa, hanya kegelapan dan bayangan-bayangan pohon. Namun perasaan bahwa ada banyak mata yang mengawasinya tidak bisa ia tepis. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia berusaha menenangkan diri, mengingatkan bahwa ini demi masa depannya. Akhirnya mereka sampai di sebuah pemukiman kecil dengan 5 rumah kayu yang tersusun melingkar. Di tengahnya berdiri rumah terbesar, rumah Ki Suroso. Slamet memarkir motor di dekat pagar kayu yang terbuat dari dahan kelor, lalu menyuruh Sutrisno menunggu. "Tunggu di sini ya, aku tak masuk dulu," katanya sebelum berlari ke arah rumah. Sutrisno duduk di atas motor, merasa tidak nyaman. Suasana di sekitar pemukiman itu terasa aneh, terlalu sepi, seolah tidak ada kehidupan. Tiba-tiba seorang anak kecil dengan rambut panjang dan dekil muncul dari kegelapan, membuat Sutrisno tersentak. "Badhe teng pundi, Pak?" tanya anak itu dengan suara serak. Sutrisno menjawab tergagap. "Mau ke rumahnya Ki Suroso, Le." Anak itu hanya mengangguk lalu berlari ke arah kebun yang gelap, menghilang begitu saja. Slamet kembali, mengagetkan Sutrisno yang masih terpaku. "Jancuk, Mat, kamu ngagetin aja," gerutunya. Mereka berjalan menuju rumah Ki Suroso yang suasananya semakin mencekam. Di ruang tengah Ki Suroso, pria berusia sekitar 50 tahun dengan udeng di kepala, duduk di kursi anyaman. Rumah itu sederhana, mirip rumah pedesaan era 70-an, tapi keris-keris yang dipajang di atas pintu membuat suasana terasa berat. Ki Suroso tersenyum, mempersilahkan mereka duduk. Istri Ki Suroso keluar membawa kopi dan teh panas, lalu menghilang kembali. Sutrisno menceritakan semua masalahnya, hernia, rumah tangga yang retak dan kemiskinan yang mencekik. Ki Suroso mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Aku punya cara golek duit, tapi bukan pesugihan. Kamu harus usaha sendiri, jual sate gagak, tapi ada syarat-syaratnya." Ia menjelaskan tentang puasa muti 8 hari, gagak hitam legam, dan ritual sesuai weton. Sutrisno mengangguk, meski hatinya dipenuhi campuran harapan dan ketakutan. Hari-hari setelah bertemu Ki Suroso terasa seperti perlombaan melawan waktu. Sutrisno dan Slamet mulai mencari gagak cemani, burung hitam legam yang menjadi kunci ritual. Mereka berkeliling pasar hewan di Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, naik motor tua yang sering mogok di tengah jalan. Pasar-pasar itu penuh sesak dengan suara ayam, burung, dan pedagang yang berteriak menawarkan barang. Bau kotoran hewan dan asap bakaran jagung menyengat hidung. Sutrisno dengan pinggang yang masih nyeri berjalan pelan di antara kerumunan, memeriksa setiap kandang burung dengan harapan menemukan gagak yang sesuai syarat. Hitam pekat, tanpa selai bulu pun yang berbeda warna. Namun minggu demi minggu berlalu tanpa hasil. Burung gagak yang mereka temui selalu punya cacat. Ada yang bercak putih di sayap, ada yang ekornya keabu-abuan. Sutrisno mulai frustasi, apalagi ia tahu biaya bensin dan makan selama pencarian ditanggung Slamet. "Sabar yo, lek ketemu iki bakal berubah nasibmu," kata Slamet. Meski wajahnya juga mulai menunjukkan kelelahan, Sutrisno hanya bisa mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia merasa bersalah. Ia tahu Slamet juga hidup susah, tapi tetap rela membantu. Di rumah suasana semakin berat. Sumina semakin jarang bicara dengannya. Ia sering pulang malam, kadang dengan alasan lembur di sawah. Tapi Sutrisno tahu itu hanya dali. Suatu sore saat ia duduk di teras belakang, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Dari celah dinding bambu, ia melihat Sumina turun dari motor Sukardi.
tertawa kecil sambil memperbaiki sanggulnya. Hati Sutrisno seperti ditusuk. Ia ingin berlari keluar menanyakan apa yang terjadi, tapi tubuhnya terasa lelet dan rasa malunya lebih besar dari amarahnya. Ia hanya bisa menunduk, memegang pinggang yang nyeri dan berdoa agar pencariannya segera membuahkan hasil. Hari ke-40 pencarian, mereka beristirahat di dekat pasar burung di Situbondo. Matahari terik membuat keringat menetes dari dahi Sutrisno. Selamat yang membeli 2 gelas es teh dari warung kecil, tapi suasana tetap tegang. "Piye nok, nek gini carane iso gagal? Wes entek bondo akeh lho," keluh Selamat. Suaranya penuh kekhawatiran. Sutrisno menggaruk kepala. Kopiah hitamnya dilepas dan digunakan untuk mengipasi leher. "Aku yang bingung, Mat. Tak kira gampang golek gagak," jawabnya lemas. Tiba-tiba seorang pedagang buah mendekati mereka. Pria gemuk dengan kaos tanpa lengan bergambar partai itu tersenyum lebar. "Golek manut toh, Pak?" Selamat menjelaskan tentang gagak cemani, dan pria yang memperkenalkan diri sebagai Bu Sairi itu mengangguk. "Kalau di sini susah, Pak. Coba tak carikan di Bali. Tinggalkan nomor saja," katanya. Selamat memberikan nomor ponselnya dan mereka melanjutkan pencarian hingga maghrib tanpa hasil. Keesokan harinya Bu Sairi menelpon. Ia menemukan gagak cemani di pasar burung Denpasar dijual seharga 4,5 juta. "Sik Mas, aku rundingan karo koncoku dulu," kata Selamat, lalu buru-buru menuju rumah Sutrisno. Di perjalanan ia melihat Sumina naik mobil bersama Sukardi, tapi ia memilih diam dan fokus pada kabar baiknya. Sesampainya di rumah Sutrisno, ia berteriak, "Nok, burungnya udah ada." Namun ia mendapati Sutrisno duduk lemas di ruang tengah, wajahnya pucat. "Sumina, Mat, sekarang sudah berani keluar sama Sukardi," katanya dengan nada bergetar. Selamat menghela nafas, lalu memotivasi temannya. "Sudah, kuat no niatmu. Burungnya sudah ada, tinggal kamu mau usaha lagi atau enggak." Mendengar harga 4,5 juta, Sutrisno kembali terpuruk. Ia tidak punya uang sepersen pun. Hidup dari belas kasihan mertuanya. Selamat dengan berat hati menawarkan BPKB motornya sebagai jaminan pinjaman. "Tapi ini utang ya. Kamu harus ganti kalau ritualmu berhasil." Sutrisno mengangguk, berjanji akan membayar 2 kali lipat. Malam itu mereka mendapat uang dari pinjaman, dan keesokan harinya berangkat ke Bali bersama Bu Sairi. Di pasar burung Denpasar mereka bertemu penjual gagak. Setelah tawar-menawar, harga disepakati 4 juta rupiah ditambah 500.000 untuk Bu Sairi sebagai ucapan terima kasih. Sutrisno memegang kandang kecil berisi gagak hitam legam itu, merasa campuran harapan dan ketakutan. Di perjalanan pulang, ia terus memikirkan ritual yang menanti dan bayang-bayang sosok misterius yang akan membeli satenya. Sutrisno memulai puasa muti 8 hari dengan tekad bulat. Ia hanya makan nasi putih dan minum air putih, menahan amarah meski Sumina semakin terang-terangan pulang malam bersama Sukardi. Burung gagak disimpan di rumah Selamat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setiap malam Sutrisno duduk di kamarnya, menatap kegelapan di luar jendela, merasa ada sesuatu yang mengintip dari sawah. Suara jangkrik terdengar tidak wajar, kadang seperti berhenti tiba-tiba. Membuatnya gelisah. Ia mencoba fokus pada ritual, tapi pikiran tentang Sumina dan Sukardi terus mengganggu. Hari ritual tiba. Sesuai weton Selasa Pon, Sutrisno menyiapkan 8 tusuk sate gagak mentah dan darah gagak dalam botol bekas kecap, dan selembar uang 50.000 sebagai contoh harga. Ia membungkus semuanya dalam kresek plastik bersama besi pembakar sate dan arang. Malam itu pukul 10 ia berjalan keluar dari kampung. Suasana desa sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur bau aneh yang tidak bisa ia kenali. Sutrisno melangkah cepat, melewati sawah yang gelap. Cahaya lampu dari korek api menjadi satu-satunya penerang. Namun setiap beberapa langkah, ia mendengar suara gemersik di belakangnya, seperti ada orang yang mengikuti. Ia menoleh tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan padi yang bergoyang. Jantungnya berdetak kencang saat ia sampai di tepi sungai kecil selebar 3 meter dengan air setinggi betis.
Ia melangkah hati-hati, merasakan air dingin menggigit kakinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil berbisik. Apa kuwi? Apa kuwi, Lek?" Suara itu seperti datang dari balik pohon nangka di tepi sungai. Sutrisno membeku, bulu kuduknya berdiri. Ia mempercepat langkah, hampir terjatuh saat menyeberangi sungai. Di ujung sungai ia merasa ada nafas panas di belakang telinganya, membuatnya berlari hingga sampai di jalan menanjak menuju pemakaman kuno. Lokasi ritual adalah sebuah pondok kecil di dekat makam tua, dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat suasana semakin mencekam. Sesuai perintah Ki Suroso, Sutrisno melepas semua bajunya 7 langkah sebelum tiba. Ia merasa rentan, hanya mengenakan celana dalam dengan angin malam yang dingin menyapu kulitnya. Ia menata arang di besi pembakar, menyalakan api, dan mulai membakar sate gagak. Bau daging mentah bercampur darah gagak yang dituangkan sebagai bumbu memenuhi udara, bercampur dengan aroma tanah basah dan kayu lapuk dari makam. Sate, monggo sing badhe tumbas sate," panggil Sutrisno. Suaranya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi matanya menangkap bayangan di kejauhan. Sosok itu berdiri di bawah pohon, terlalu jauh untuk dilihat jelas. Perlahan sosok itu mendekat. Bau harum tiba-tiba tercium seperti bunga kenanga, mengalahkan bau asap sate. Jantung Sutrisno berdetak kencang. Sosok itu kini hanya berjarak 15 meter, dan tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Suara jangkrik dan kodok menghilang. Tanah di bawah kakinya berubah terasa keras seperti ubin putih. Di depannya berdiri seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya keemasan yang berkilau di bawah cahaya bulan. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya terasa menembus jiwa Sutrisno. Sutrisno menelan ludah, menawarkan sate dengan tangan gemetar. "Harganya 50.000, tapi banyaknya harus 1 kardus," katanya menunjuk kardus bekas sepatu. Perempuan itu mengangguk tanpa suara. Tiba-tiba kardus itu penuh dengan tumpukan uang 50.000. Sutrisno memeriksanya. Tangannya gemetar menyentuh lembaran-lembaran itu. Semuanya asli. Sate yang tersisa di besi pembakar tiba-tiba menghilang, diambil oleh tangan-tangan panjang yang muncul dari bawah tanah. Sutrisno mundur ketakutan, hampir menjerit. Perempuan itu tersenyum, lalu berjalan menuju batu besar di bukit. Kakinya tidak menyentuh tanah, ia menghilang bersama kabut, tepat sebelum adzan subuh. Sutrisno pulang dengan memeluk kardus penuh uang. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia tidak bisa melupakan mata perempuan itu, yang seolah tahu semua rahasianya. Pagi itu matahari terbit dengan lembut di desa Sutrisno. Tapi bagi pria itu dunia terasa baru. Ia duduk di teras rumah mertuanya, memandang kardus penuh uang 50.000 yang kini tersimpan di kamarnya. Jantungnya masih berdebar mengingat malam di makam kuno. Wajah perempuan berkebaya keemasan dan tangan-tangan misterius yang mengambil sate. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau nyata. Tapi uang di kardus itu nyata, dan itu cukup untuk mengubah hidupnya. Hari itu juga Sutrisno melunasi hutangnya kepada Slamet, memberikan 2 kali lipat seperti janjinya. Slamet yang awalnya ragu tersenyum lebar saat menerima uang itu. "Kamu beneran berhasil, Nok?" katanya masih tidak percaya. Dengan sisa uang, Sutrisno membeli rumah sederhana di ujung desa, lengkap dengan pekarangan kecil. Ia juga membuka toko Budi Sentoso, sebuah toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dari beras hingga sabun colek. Toko itu cepat ramai, membuat nama Sutrisno dikenal sebagai pedagang sukses di desa. Ia juga pergi ke dokter di kota, mengobati hernianya hingga sembuh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bebas dari rasa sakit dan malu. Namun kekayaan itu tidak menyelesaikan semua masalah. Hubungan dengan Sumina tetap dingin, meski Sutrisno tidak lagi tinggal di rumah mertuanya. Sumina masih sering terlihat bersama Soekardi. Sutrisno pernah mencoba berbicara, meminta Sumina kembali seperti dulu, tapi istrinya hanya menjawab, "Kamu sudah kaya, Mas, tapi hatiku sudah nggak sama kamu." Kata-kata itu seperti pisau, tapi Sutrisno tidak bisa memaksa. Dengan uangnya, ia akhirnya menikahi seorang janda muda dari desa sebelah. Sebuah keputusan yang memicu desas-desus di kalangan tetangga. "Sugih sih, tapi kok nikah lagi?" bisik mereka di warung. Sutrisno mencoba mengabaikan, tapi di malam-malam sepi, ia sering teringat ritual di makam kuno.
ia masih melakukan ritual itu beberapa kali, setiap kali di tempat yang sama. Dengan hasil yang sama, kardus penuh uang, tapi setiap kali pula ia merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia sering bermimpi tentang perempuan bergabaya keemasan yang kini tidak hanya tersenyum, tapi juga berbisik dengan suara yang tidak ia mengerti. Suara jangkrik di sekitar rumah barunya kadang terdengar seperti tawa pelan, membuatnya terjaga di tengah malam. Selamat, terinspirasi oleh keberhasilan Sutrisno mencoba ritual yang sama, ia meminta bantuan Ki Suroso dan menjalani puasa muti. Namun saat malam ritual tiba, ia tidak kuat menghadapi sosok pembeli sate. "Aku ketemu bayangan, Nok. Matanya, aku nggak tahan," ceritanya pada Sutrisno dengan wajah pucat. Ia menyerah, memilih hidup seperti biasa meski dengan sedikit iri pada keberhasilan temannya. Sutrisno kini hidup dalam kemakmuran, tapi hatinya tidak pernah bahagia. Ia sering duduk di teras toko, menatap sawah di kejauhan, bertanya-tanya apakah kekayaannya sepadan dengan apa yang ia hadapi di makam itu. Suatu malam saat ia menutup toko, ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya aroma kenanga yang tiba-tiba tercium di udara. Ia tahu, apapun yang membantunya di makam kuno masih mengawasinya dan mungkin akan selalu begitu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.